Pada hari ini saya mau kita belajar bersama-sama lagi tentang berkat. Boleh juga? Boleh kan? Haleluya. Tapi saya mau kita melihat dasar berkat yang kita perlu ini, kita ulas lebih besar lagi apa yang kita telah belajar pada minggu lepas. Jadi kalau orang-orang bilang ini bagian 2, bagian 3, ya silakan. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Kalau kita lihat dalam Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14, ini berbicara tentang bagaimana kita diberkati. Karena Tuhan mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Amin. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tidak ada hukum Taurat kutuk lagi terhadap diri kita. Oke? Ada orang bilang Tuhan menebus kita dari kutuk hukum Taurat apabila kita tidak melakukan kita tidak melanggar hukum Taurat. Jadi buat apa kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat kalau memang kita dapat melakukan hukum Taurat dan tidak ada kutuk untuk kita. Tuhan membebaskan kita daripada kutuk hukum Taurat hanya apabila kita gagal. Boleh bersama dengan saya. Ini permainan kata-kata, tapi betul deh. Jadi ini berbicara bukan untuk orang-orang yang lurus, orang yang perfect. Ini bagi orang-orang yang gagal. Dan jangan jalan menjadi kutuk terhadap kita. Saya tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Bagaimana Yesus melepaskan kita dari kutuk dengan mengambil kutuk itu bagi pihak dia. Jadi dia yang terkutuk, kita tidak dikutuk. Satu pelanggaran, satu kutuk. Boleh ya? Semua pelanggaran kita, semua kutuk itu dia ambil. Jadi tidak kutuk yang tinggal untuk kita. Kita dibebaskan bukan Tuhan bilang tutup mata, saya tidak mau hukum lagi si dia ini, walaupun dia bersalah, saya sudah ampuni dia. Bukan dia tutup mata. Dosa kita tetap dosa kita, dosa saya tetap dosa saya, pelanggaran saya tetap pelanggaran saya dan harus dihukum. Harus dihukum. Tetapi bukan pada saya. Pada pengganti saya di Yesus Kristus. Yesus yang mati untuk saya, sehingga saya tidak perlu dikutuk. Yesus telah mengambil kutuk itu. Kata firman Tuhan yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia. Nah ini. Kenapa kita diberkati? Bagaimana kita diberkati? Karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dia katakan Yesus telah membuat ini. Membuat ini maksudnya digantung di kayu salib, menjadi terkutuk supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Maksudnya, apabila Yesus telah mengambil kutuk tersebut, yang tinggal pada kita hanya satu saja, yaitu berkat. Kan? Itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20 firman Tuhan mengatakan, dia yang tidak pernah mengenal dosa, yang tidak mengenal dosa. Saya suka betul perkataan yang digunakan oleh Paulus karena dia seorang yang ilmuwan dia seorang yang educated. Jadi dia guna terma yang tepat. Dia katakan tidak mengenal dosa. Bukan jangan bilang melakukan dosa, mengenal dosa pun tidak. Knowledge of sin pun tidak. Dia tidak pernah mengenal dosa, menjadi dosa. Supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah. Kan? Yesus tidak berdosa, menjadi dosa, supaya kita yang berdosa menjadi tidak berdosa. Ini yang Yesus lakukan Anda dan saya. Ini dipanggil anugerah atau kasih karunia. Dia katakan Yesus itu sudah membuat ini. Apa yang Yesus buat? Ambil kutuk daripada kita, mati di kayu salib, supaya di dalam Dia berkat Abraham. Nah, saya mau ini yang sangat kalau orang bilang tema hari ini berkat Abraham, amin. Kita boleh guna ini berkat Abraham. Tema dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Maksudnya bukan hanya pada orang Israel saja, tapi kepada bangsa-bangsa lain. Dan memang itu yang dijanjikan oleh Bapa di surga kepada Abraham. Masih ingat lagi, dia bilang, olehmu bangsa-bangsa akan diberkati. Oleh keturunanmu bangsa-bangsa lain akan diberkati. Dan sebenarnya perkataan keturunanmu itu sebenarnya berbicara tentang satu keturunan, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah keturunan Yesus, keturunan Abraham. Bukan keturunan dari keturunan Yesus. Keturunan Abraham itu yang satunya Yesus. Inilah yang menjadi sebab kita diberkati. Haleluya. Kita adalah pewaris janji Abraham. Boleh bersama dengan saya, kita adalah pewaris janji Abraham. Karena ada yang pernah dengar tentang kebenaran ini, saya percaya tapi tidak yakin. Betul saya boleh mewarisi janji Abraham. Saya bukan keturunan orang Israel, saya ini orang dusun, kan begitu kan? Macam mana kita boleh mewarisi janji Abraham? Firman Tuhan mengatakan, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, Anda dan saya, karena berita Injil turut
menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus ini. Maksudnya keturunan Abraham yang dijanjikan melalui keturunanmu bangsa-bangsa lain diberkati. Amin. Jadi bagaimana kita dapat menerima janji berkat ini? Karena berita Injil. Apakah berita Injil tersebut? Yaitu Injil keselamatan, Injil kasih karunia yang Yesus berikan pada Anda dan saya. Bukan Injil berita baik kalau kita buat sesuatu, tidak. Berita baik karena Yesus telah buat sesuatu dan perbuatan ataupun perkataan yang lebih bagus, karya Yesus itu sempurna untuk Anda dan saya. Amin. Berita Injil. Maka kita menjadi ahli waris dan anggota tubuh dan peserta. Ada 3 hal yang dikatakan sini, ahli waris, kemudian anggota, yang ketiga peserta. Saya legit menjadi peserta ini. Kok peserta aja mohon tanah sah? Peserta. Berapa bayar itu? Murah saja, 50 ringgit saja. Terus jadi peserta lah. Sampai sekarang embun pun tidak ada. Peserta. Kita menjadi peserta dalam janji yang diberikan kepada Kristus. Janji ini maksudnya janji berkat Abraham yang Bapa di surga berikan kepada Abraham secara istimewa. Sehingga Abraham percaya dan dia diberkati. Sehingga oleh karena janji tersebut, walaupun dia belum nampak lagi, Abraham dengan yakin memberi persepuluhan kepada Bapa di surga melalui Imam Melkisedek. Apa itu Imam Melkisedek? Mungkin Melkisedek maksudnya Melki ialah bijak, bijaksana, wisdom. Ya, oke, Sidik ialah bijak. Melki ialah benar, kebenaran. Itu bicara tentang siapa? Tentang Yesus. Satu-satunya konsep, saya katakan konsep kebenaran yang Bapa di surga gunakan dalam hubungannya dengan manusia, yaitu melalui iman. Sama mengapa yang dalam bait Allah atau dalam kemah Musa atau kemah Daud itu adalah replika ataupun gambaran kepada hubungan kita dengan Tuhan. Yang Bapa di surga hanya berhubung dengan manusia melalui satu perantara. Yang satu yang dipilih oleh Bapa di surga, salah satunya itu yaitu pribadi Yesus menjadi perantara manusia dan Allah dan manusia. Salah satunya, tidak ada perantara lain. Jadi kalau ada orang bilang ada orang perantara saya dengan Tuhan, itu salah. Atau meminta orang lain mendoakan saya dan sebagainya. Mungkin mendoakan dalam konsep kita iya, tapi kalau ada orang yang dianggap sebagai melebihi kedudukan Tuhan Yesus, itu salah. Amin. Imam Melkisedek. Jadi bilang Abraham melihat Imam Melkisedek, dia tahu betul bahwa keselamatan itu, malah berkat itu yang memperkayakan dia, dan melalui dia, garis keturunan dia, bangsa yang diberkati itu berlaku, walaupun dia belum nampak. Sehingga dia sanggup bagi persepuluhan. So, mengapa janji ini diberikan dalam Kristus Yesus itu berbicara tentang janji Abraham. Dalam Galatia pasal 3 ayat 6 dan 7 dia katakan secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepada dia sebagai kebenaran. Saya sudah jelaskan tadi bahwa apa yang kita percaya saat ini sama seperti apa yang Abraham percaya. Dia percaya pada Injil. Cuma dia tidak ada Alkitab. Dia belum ada Android di mana ada Alkitab dalam. Dia belum ada buku dan sebagainya, belum ada scroll dan sebagainya. Tapi dia melihat di langit. Tuhan memperkatakan, menyampaikan message berita Injil itu kepada Abraham melalui bintang. Dan bila dia percaya, hal itu dikatakan diperhitungkan karena sebagai kebenaran. Abraham dibenarkan karena iman. Sama seperti kita dibenarkan karena iman. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi kita semua adalah anak-anak Abraham berdasarkan iman. Iman kepada keturunan keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita pelan-pelan lihat. Jadi masih tema dia bagaimana kita diberkati berdasarkan iman. Dia katakan sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham. Janji apa? Janji berkat. Bukannya berkat material, berkat kesehatan, berkat janji hidup kekal. Amin. Itu yang Tuhan beri pada kita. Damai sejahtera, kemenangan, kuasa, dan sebagainya. Tuhan mengatakan dan hikmah. Dia katakan bahwa bukan
karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Dulu bersama dengan saya, kita establish ini. Kita diberkati hanya satu cara, yaitu berdasarkan iman. Kan? Kalau hukum Taurat, bagaimana kita diberkati kalau dengan cara hukum Taurat? Kamu buat, kamu diberkati. Kamu tidak buat, kamu dikutuk. Masih ingat lagi Ulangan 28? Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14 itu ialah berkat. Kamu diberkati di ladang, diberkati di sawah, diberkati di luar kota, dalam kota dan sebagainya. Keturunanmu, anak-anakmu diberkati. Jikalau kamu baik-baik, dia katakan baik-baik maksudnya sempurna melakukan perintah Tuhan, hukum Taurat. Lepas ayat ke-15, kutuk terus sampai ayat yang ke-60. 60 punya banyak ayat kutuk. Kalau kamu gagal, sejak kutuk terus. Dan Alkitab mengajar bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Maksudnya benar sih, maksudnya benar dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Maksudnya dengan kata lain, semua manusia di bawah kutuk. Sejak zaman Abraham, malah sejak manusia jatuh dalam dosa. Pada waktu zaman Abraham hanya satu orang benar, yaitu Abraham. Ada orang bilang si Lut pun orang benar. Saya setuju itu, karena Lut percaya hal yang sama. Cuma dia berada di tempat yang salah. Kan? Ada satu kali Tuhan bilang the righteous man, dia bilang. Mungkin tidak secara langsung, tapi Abraham mengatakan jikalau ada satu orang benar di kota itu, ada 10 orang aja. Dia mulai dengan 10 aja. Ini 100 orang, kok 50 kurang. Ada 10 orang, dia bilang, ada kau akan musnahkan itu kota? Tidak, Tuhan bilang kalau ada orang 10 orang saya tidak akan musnahkan itu kota. Tapi ternyata 10 pun tiada. Hanya Lut, istri dia dan 2 orang anak dia perempuan. Itu pun anak dia dan istri dia pun buat hal. Istri dia buat jadi tiang garam. Orang bilang jangan ditoleh ke belakang, dia toleh ke belakang. Hanya tinggal satu saja orang benar di Sodom itu. Kan? Tapi kebenaran yang dimiliki oleh Abraham adalah berdasarkan iman. Masih dipersoalkan lah kalau si Lut dan orang tidak. Tapi mungkin dia punya pembawaan mungkin dari segi itu. Teman-teman mengatakan ia memiliki dunia tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Ini saja cara kita sebagai orang Kristen. Saya mau kamu lihat ini. Kita diberkati berdasarkan semata-mata melalui iman. Iman apa? Percaya pada janji Abraham bahwa kita mewarisinya berdasarkan iman. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Bukan hanya berdasarkan iman, tapi oleh kasih karunia. Berdasarkan iman oleh kasih karunia. Bisa kita percaya kepada kasih karunia. Amin. Kalau ada orang yang iman percaya tapi dia percaya pada hal yang salah pun tidak boleh juga. Apa yang kau percaya? Objektif yang kita percaya itu penting. Yang kita percaya adalah kasih karunia. Saya percaya kalau saya boleh melakukan hukum Taurat saya diberkati. Ya boleh. Tapi firman Tuhan mengatakan semua orang berdosa, semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seorang pun benar. Tidak seorang pun yang berjaya melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Untuk dapat diberkati, untuk dapat dibenarkan dan mewarisi apa yang Tuhan berikan pada dia. Hanya melalui satu saja. Hanya Tuhan bilang hanya satu saja. Manusia, kamu tidak boleh buat, tidak mampu buat. Hanya satu saja, saya offer dengan kamu, yaitu percaya pada Injil, berita Injil, yaitu berdasarkan iman oleh kasih karunia. Dia katakan karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Minta maaf ini terjemahan direct dari bahasa Indonesia kepada ini. Ini boleh kasih perbaiki lah dia punya terjemahan. Tapi saya harap kita boleh paham, amin. Nah saya berdoa dalam Roh Kudus yang berikan hikmat pada kita. Dia katakan begini, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Oke? Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua, dia bilang. Dia kata sekali lagi, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Amin. Kamu tanya, kenapa? Tapi kenapa hidup dari hukum Taurat ini? Saya beritahu kamu,
hukum Taurat, keturunan Abraham yang secara fisikal, boleh bersama dengan saya. Kita bukan fisikal. Kita yang melalui iman. Kita percaya sama apa yang Abraham percaya. Tapi keturunan Abraham daripada Isaac, kemudian Yakub dan 12 suku Israel yang sampai sekarang masih wujud. Diorang diberkati. Boleh bersama dengan saya. Walaupun mereka tidak percaya Yesus, mereka masih diberkati oleh karena iman Abraham. Karena iman Abraham sampai sekarang anak-anak cucunya diberkati walaupun mereka tidak percaya Yesus. Banyak orang Israel sekarang ini kan yang tidak percaya Yesus. Malah ada di kalangan mereka pun tidak menghormati ataupun tidak mengikuti agama Yahudi secara telus. Tapi mereka sangat kaya, luar biasa. Kadang-kadang mereka tertanya-tanya, kenapa saya begini kaya? Dia bilang, kamu perasaankan? Ada satu cerita dalam Alkitab ketika Yusuf berada di Mesir karena dia buang, tapi dia jadi perdana menteri di sana kan, si Yusuf. Jadi waktu abang-abang dorang balik kan, sebenarnya dorang beli, dorang beli itu gandum, dorang beli. Tapi apa yang berlaku ialah si Yusuf bukan hanya bagi waktu abang-abang dia belum kenal si Yusuf. Bukan hanya bagi apa yang dorang beli, tapi si Yusuf bagi masuk juga duit, kasih masuk emas, kasih masuk apa itu ialah harta di dalam dorang punya guni gandum itu. Jadi mereka sampai di Israel kan, terus mereka bukakan, alamak kaget dorang. Itu si abang-abang si Yusuf. Kita beli saja nih, kita beli gandum, tapi kenapa ini ada emas semua? Ada sesuatu yang karena kasih masuk. Dan kamu tahu bahwa Yusuf adalah tipe ataupun menggambarkan tentang Yesus. Orang Israel tidak sedang diberkati, luar biasa. Walaupun mereka tidak percaya Tuhan. Saya katakan ini diberkati secara duniawi, secara fisikal, material. Orang-orang bijak yang luar biasa, kebanyakan yang punya Nobel Prize dalam bidang sains, dalam bidang kesehatan, dalam bidang angkasa dan sebagainya adalah orang-orang Yahudi. Albert Einstein pun orang Yahudi. Sampai sekarang ada orang bilang si Elon Musk pun orang Yahudi. Saya tidak ada bukti. Mereka sama keturunan orang Yahudi, luar biasa, mereka diberkati. Sedangkan mereka ini tidak percaya Yesus. Apalagi kita yang berdasarkan iman, percaya apa yang Abraham percaya. Beri bersama dengan saya. Dan ini secara Tuhan memberkati kita yang di luar keturunan Abraham secara fisikal, yaitu melalui iman. Karena kita mewarisi menjadi anak bukan karena kita garis keturunan Abraham, suku Lewi kah, suku Yahuda kah, suku walaupun dapat Lewi sana. Bukan, tapi berdasarkan iman, yaitu iman Abraham. Dalam Galatia pasal 3:29 dia katakan begini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oke? Mari kita establish ini. Sekarang kita semua kita excited. Kita ini pewaris janji Abraham. Karena kita adalah milik Tuhan. Firman Tuhan sini mengatakan, milik Kristus maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kita ada perkataan yang digunakan Alkitab ini sangat terminologinya sangat luar biasa. Hak. Sehingga kalau hak itu kita boleh tuntut. Luar biasa. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena berdasarkan iman. Allah berjanji dalam Ibrani pasal 6 ayat 13 dan 14. Ini janji Tuhan berdasarkan apa yang Abraham terima daripada Tuhan, berdasarkan iman. Dan demikian juga dengan saya. Tuhan berjanji. Dia kata begini, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dia bilang. Amin. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Kalau dalam bahasa Inggris saya katakan, I will bless you, surely I will bless you. Dia bilang. And I will make you multiply. Dia bilang. Surely bless you. Pasti saya akan memberkati kamu. Dan Tuhan berjanji atas nama dia, karena dia mau berjanji atas apa lagi kan kalau kita mau berjanji, saya berjanji atas gunung Everest, paling tinggi,
ataupun berjanji dengan nama Tuhan dan sebagainya yang lebih tinggi daripada kita, sebagai satu jaminan bahwa apa yang kita cakap itu kita tunaikan. Jadi Bapa di surga mau berjanji dengan apa? Dia dengan diri sendirilah, tidak lebih tinggi dari dia. Nah, saya beritahu kepada kita, sebenarnya Bapa di surga tidak perlu berjanji pun. Apa yang dia cakap bilang saya akan bagi kamu itu sudah cukup. Tapi kenapa Bapa di surga sanggup berjanji? Dia bilang, sesungguhnya aku akan memberkati engkau, sesungguhnya aku akan berkati engkau, surely bless you, dalam bahasa Inggris dia katakan berlimpah-limpah, dan dia akan membuat engkau sangat banyak. Kalau perkataan sangat banyak ini mungkin boleh tahanlah, tapi kalau orang putih dia katakan multiply, dia akan melipat gandakan lagi. Kalau kita lihat sini ada 3 peringkatnya, dia katakan memberkati engkau, berkati engkau, berlimpah-limpah, sangat diberkati lagi. Kenapa 3 kali? Karena Tuhan selalu berbicara tentang tiga pelipat gandaan ini. 30, 60, atau 100 kali lipat. Luar biasa. Saya mau klaim ini. Saya mau dorong jemaat Tuhan. Mari kita klaim ini. Karena saya berani mengatakan ini, karena bukan berdasarkan kekuatan kamu, kekuatan saya, bukan karena berdasarkan merit kita, bukan berdasarkan kehebatan kita, bukan berdasarkan sijil yang kita miliki, bukan berdasarkan berapa banyak tanah kita miliki dan sebagainya, atau ya sebagai semua yang kita boleh harapkan, tapi berdasarkan karena kita percaya di dalam Yesus, kita berita Injil dalam Kristus Yesus, kita diberkati dan mewarisi janji Abraham. Dulu Tuhan sudah janji, dia katakan aku akan memberkati kamu, aku akan melipat gandakan berkatmu, akan memberkati kamu dengan sangat banyak. Amin. Wah, luar biasa. Kalau saya saat ini, saya mau jangan, saya balik ini, saya berdoa, Tuhan, saya percaya ini, Engkau sudah berjanji, dan janji itu milik saya. Nah, ini bukan hanya berjanji, tapi Tuhan mengikat dirinya dengan sumpah. Lagu yang putih. I swear to the moon and the stars in the sky. Dia berjanji berdasarkan bintang, selagi ada bintang, dia bilang, selagi itulah bulan, selagi saya mencintaimu. Waktu malam gelap gelita saja, rendam, oh cinta siapa berkabur hari ini. Tidak ada bintang. Tuhan tidak perlu mengikat diri dengan janji. Cakapnya sudah cukup, amin. Dia katakan sebab manusia bersumpah demi orang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi satu pengokohan atau mengukuhkan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Betul kalau kau boleh buat, saya sudah bersumpah. Jadi orang tidak boleh pertikaikan, sudah, dia pasti akan buat. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka, firman Tuhan mengatakan, tengok, beli bersama dengan saya. Ini Tuhan berjanji. Dia berusaha mau meyakinkan Anda dan saya bahwa kita ini pewaris janji Abraham. Dia mau kita yakin bahwa Tuhan akan berkati kita, banyak berkati kita, memberkati kita dengan limpah, malah memberkati kita dengan sangat banyak. Oke, mungkin jemaat Tuhan terus pikir material saja. Tidak masalah, itu sebahagian. Tapi saya sudah establish, banyak kali saya sudah establish. Ingat ini khotbah ketiga kali sudah berbicara tentang kemakmuran, berkat. Yang sebelum itu ialah Tuhan berdoa kepada Gaius, kan, Anda baik-baik saja, kesehatanmu baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik. Itu sudah belajar. Perkataan baik-baik saja ialah prosperity, kemakmuran. Kalau orang tanya, bilang adakah kita memberitakan Injil kemakmuran? Tidak, kita memberitakan Injil kasih karunia. Tapi dalam Injil kasih karunia ada kemakmuran. Dan kemakmuran bukan berdasarkan apa yang kita tafsir. Sudah beritahu. Karena ada orang yang banyak duit tapi berbaring di atas katil. Yang menikmati dia punya harta, bahwa dia punya Lamborghini dan sebagainya, dia punya pekerja. Tidak guna, kan? Berkat juga bicara tentang kesehatan. Kesehatan, amin. Betul. Ada orang yang banyak duit, sehat, tapi stres. Tidak sehat tuh kayak Tuhan. Tekanan terus. Macam mana saya punya harta nih, macam mana saya punya pekerjaan, dia orang tidak tipu usaha kayak ini dan sebagainya. Macam mana ini mata uang kita makin jatuh, mau lari ke Australia kali ini, macam mana nih? Macam agama pikiran.
Kita makmur, walaupun kita tidak punya banyak uang, tapi kita berlimpah-limpah dengan berkat. Kita kaya. Orang bilang, oh dengan budi bahasa kan Tuhan tua. Tidak, bukan hanya budi bahasa. Kalau waktu itu kita perlu 1 juta, Tuhan bagi kita 2 juta. Tapi sekarang kita perlu 2 juta. Apa yang kita perlu 2 juta? Tidak perlu kan? Tapi kalau kita keperluan, sudah saya beritahu. Saya cakap 2 kali saya ini, mungkin baru membuatnya ini. Kalau bilang Tuhan itu bangunan KKR, beli, dia bilang Tuhan kan sediakan duit untuk gereja. Amin. Kita kaya. Kalau kita perlukan saat ini 10.000 Tuhan bagi. Kalau kita perlu 10 ringgit Tuhan bagi. Malah Tuhan selalu bagi, itu bukan cukup. Berlimpah-limpah. Selalu Tuhan bagi melebihi dari yang kita perlukan. Amin. Kalau cuma bilang jangan susah. Kesusahan sehari untuk sehari, kan? Jangan susah apa yang kami makan, apa yang harus kami pakai, apa di mana harus kami tinggal. Itu di pikiran orang-orang yang tidak ada Tuhan. Burung di udara diberi makan oleh Tuhan. Walaupun harga orang murah saja. Satu duit 3 ekor. Kan? Tidak tahu. Kau beli 2 duit, dia bagi 5 terus. 6 kali. Dia bagi free lagi, ekstra lagi. Kita sangat diberkati Tuhan, sangat kaya, bukan dalam maksud keuangan saja. Jangan pikir begitu. Amin. Dia katakan, karena itu untuk lebih meyakinkan, Tuhan mau meyakinkan Anda dan saya. Siapa dekati kamu? Kamu percaya Yesus, kamu percaya pada berita Injil. Amin. Kau yang percaya pada berita Injil, saya mau kau tahu, saya sudah berjanji sama kamu ini bahwa saya akan berkati kamu. Jangan susah hati, jangan risau masa depan kamu, jangan risau tentang masa depan anak-anak kamu. Saya berkati kamu ini, saya berjanji. Tuhan mau meyakinkan kita. Ini saya coba kasih timbul dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk perbicaraan sehari-hari kan. Woi, jangan jangan lagi. Oh ini muka panjang macam kerbau, macam sapi. Oi, jangan susah hati. Tuhan mau meyakinkan kita, mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya. Tuhan telah memutuskan untuk memberkati kita yang percaya dengan apa yang Abraham percaya sama, yaitu keturunannya berita Injil tentang Yesus Kristus. Bukan melalui hukum Taurat. Tuhan mengatakan bukan melalui hukum Taurat. Saya buat, saya diberkati. Tidak, saya percaya, saya diberkati. Ada yang pertanyaan, jadi penonton di mana itu buat itu? Kita buat out of berkat yang sudah kita terlui. Kita tahu bahwa kita diberkati di ladang, kita tahu kita diberkati di sawah, kita tahu kita diberkati di tempat kerja kita diberkati. Diberkatilah kamu di rumah, di luar rumah. Keluar masukmu diberkati. Kalau begitu saya keluar masuk, oh, kenapa? Karena di dua-dua pun boleh memberkati. Saya pergi ke ladang karena saya tahu saya diberkati. Dan ada satu yang luar biasa. Nanti kita belajar, saya mendahului apa yang saya mau sampaikan. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan memberkati Ishak. Dia katakan supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, Bapa di surga tidak akan berdosa. Kalau orang bilang, kenapa sampai sekarang Tuhan tidak jawab doa saya masih di kekurangan, banyak tekanan dan sebagainya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini Tuhan reveal pada kita bahwa Dia telah berjanji. Yang perlu Anda dan saya lakukan ialah percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu, yang Dia putuskan itu pasti Dia lakukan. Dia katakan 2 kenyataan tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdosa. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Percaya menjangkau di hadapan kita, walaupun kita belum nampak, tapi kita ada pengharapan, kita ada kekuatan percaya, iman, percaya bahwa masa depan kita sungguh ada. Amen. Saya suka betul ini. Saya mau ini firman Tuhan ini kasih segar saya balik. Karena ada satu peringkat saya bilang begini, jangan kali ini iyalah Tuhan mau tidak mungkin inilah limit yang Tuhan memberkati saya ini begitu saja. Tidak. Tuhan berkati kita kan seakan memberkati kamu, berkati kamu dengan limpah, berkati kamu dengan sangat banyak. Coba kamu rujuk dengan bahasa Inggris King James itu, dia kan surely I will multiply you, dia bilang.
Kalau dalam bahasa Inggris King James itu lebih tepat, lebih daring dia punya berkat. Dia bilang, akan mempelipatkan ganda apa yang saya sudah berkati kamu. Tuhan janji sedangkan janji orang pun kita pegang juga, kita percaya. Jangan kita risau kalau dia berjanji si kawan ini, dia begitu itu. Tapi kita selalu menghadapi situasi dalam dunia ini, kita dibombarding, kita kena bom dengan banyak janji palsu. Orang-orang atasan kita, orang-orang politik dan sebagainya. Sehingga kita semakin bilang, janganlah harap pada janji. Hari ini Tuhan kasih ingat pada kita, dia pernah berjanji, dan dia ingatkan lagi kita bahwa janji dia ini, dia tidak perlu janji, dia tidak perlu bersumpah. Tapi Tuhan mau meyakinkan kita. Suka perkataan ini. Saya ulang balik, dia katakan untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, kepastian keputusannya. Dan ini berbicara tentang berkat. Amin. Ada satu peristiwa yang berlaku pada zaman Ishak. Yang kita tahu Ishak adalah anak kepada Abraham. Jadi maksudnya keturunan fisikal daripada Abraham. Jadi Ishak adalah tipe ataupun mewakili atau menggambarkan tentang kita sekarang ini. Firman Tuhan mengatakan, Kejadian 26 ayat 1, dia katakan, timbullah kelaparan di negeri itu. Nah, saya bertanya kamu, adakah Abraham diberkati? Dia diberkati kan, keturunannya diberkati, betul kan? Tapi adakah Ishak mengalami isu kelaparan? Maksud sini kebuluran, kembali setan, apalagi resesi, apalagi kejatuhan uang ringgit. Adakah Ishak mengalami? Iya, dia mengalami. Maksudnya, walaupun kita ini menerima janji Tuhan, berkat janji Tuhan, tapi tidak semestinya kita keluar daripada dunia sekarang ini. Kita mengalami semua ini. Tapi ada jawaban Tuhan untuk itu. Dan firman Tuhan mengatakan begini, ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Dia telah terjadi dalam zaman Abraham pun pernah terjadi. Kamu tahu kenapa Abraham keluar dari tanah Ur? Kenapa dia pergi tanah Kanaan? Karena sebab ini juga, yaitu kelaparan. Tuhan menjanjikan dia di satu tempat yang penuh daging dan madu. Satu tempat yang subur, yaitu tanah Kanaan. Itu ialah gambaran janji Tuhan, tempat di mana dia boleh rest, dia boleh mengalami berkat Tuhan. Kita mengalami ini di dalam Tuhan Yesus. Rest kita. Tuhan menyediakan kita daging dan madu. Wah, luar biasa. Amen. Dia katakan, yang terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi dia ada hati untuk mau pergi mengadu, minta tolong. Bukan begitu berlaku dengan kita. Karena bila kita ada masalah keuangan dan sebagainya, masalah sana sini dan sebagainya, banyak idea kita untuk meminta tolong kan. Apa Tuhan katakan? Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Maksudnya jangan lari, jangan pergi Mesir, karena mereka di Mesir sana orang diberkati kan. Tapi satu peringkat Tuhan suruh pergi. Orang si Simeon, Yehuda dan sebagainya. Tapi di sana waktu itu ada seseorang yang Tuhan sudah antar wakil, si Yusuf. Itu waktu zaman Yakub atau Israel. Oke, tadi kita lihat ini ayat yang seterusnya. Oke, ayat berikutnya ayat 3, dia katakan, tinggallah di negeri sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Masa famine, masa kebuluran, masa kelaparan, masa ada masalah. Bukankah kita sedang mengalami sekarang ini? Baru-baru saya beli ayam. Sebelum ini harga ayam berapa? 12 ringgit kah? Sebelum itu saya pernah ingat 9 ringgit, 8 ringgit 1 kilo. Paling terkini, saya tidak tahu berapa ringgit sudah, 17 ringgit lebih. Mahal betul-betul. Dulu satu kotak itu kan satu kotak itu kan 80, 90, 100 lebih kan. Sekarang 170. Kita nggak ada cedai. Tuhan mengatakan, walaupun masalah itu berlaku, dia katakan, dia beritahu kepada, saya tidak tahu berapa yang waktu zaman si Ishak ini. Dia bilang, tinggallah negeri sebagai orang asing, maka aku menyertai engkau dan memberkati engkau. Maksudnya Tuhan memberkati dia di mana dia berada. Jangan pergi Australia,
cari kerja sana di Korea dan sebagainya. Tinggal di tempat kamu berada. Oke? Sebab kepada mula ini dia, Tuhan kasih ingat kepada si Ishak, kepada mula dan keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku menepati sumpah, dia katakan, yang telah kuikrarkan kepada Abraham. Seakan-akan pada hari Tuhan bilang, jemaat BOB, kamu percaya pada Injil, amen, percaya pada Yesus, keturunan Abraham. Kamu memiliki iman semasa iman Abraham. Kamu mewarisi janji yang saya beri janji kepada Abraham. Dan dia katakan apa dia katakan sini? Kepadamu keturunanmu kuberikan seluruh negeri, dan aku menepati sumpah yang kita baca baru tadi. Surely I will bless you. Saya berikrar, saya meyakinkan kamu bahwa supaya kamu percaya bahwa apa yang saya putuskan itu benar-benar terjadi. Tuhan membujuk kita dalam Ibrani. Dan ini dia berbicara kepada Ishak. Seakan-akan dia berbicara dengan Anda dan saya. Dia katakan begini, aku akan menepati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudaraku, mungkin hari ini khotbah yang paling pendek sekali saya mau sampaikan. Tapi lebih daripada itu ialah semua kita mula menerima dan diingatkan semula janji Tuhan kepada Anda dan saya. Tuhan mau memberkati kita, dan Tuhan mau memberkati kita dengan tujuan, purpose. Tujuan adalah untuk kita menjadi berkat kepada bangsa-bangsa lain. Ini cukup jelas sekali. Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Tuhan mau memulihkan ekonomi kita. Tuhan mau memberitahu Ishak bahwa walaupun dalam keadaan kebuluran sekarang ini, dalam keadaan resesi sekarang, dalam keadaan inflasi, saya tidak tahu apa yang betul. Tapi orang bilang masalah ekonomi, oke, masalah ekonomi. Kita ada satu keyakinan iman bahwa kita oke saja. Dalam bahasa Indonesia, baik-baik saja. Tidak ada masalah. Walaupun ada masalah, kadang-kadang ada hati kita untuk mau membuat sesuatu yang drastik, seperti apa yang dibuat oleh Ishak. Dia mau pergi ke Gerar, dia mau pergi jumpa Abimelek, raja orang Palestina. Tapi Tuhan bilang, stay, diam di mana kau berada. Saya mau kasih ingat kau balik bahwa saya sudah janji sama bapak kau, dan kamu adalah keturunan itu, melalui keturunan kamu. Dan saya mau memberkati kamu, dan saya akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham. Waktu ini Abraham sudah tidak ada, tapi Tuhan masih tetap memegang janjinya kepada Ishak. Dan per hari ini untuk Anda dan saya, saudaraku, lihat apa yang berlaku dengan Ishak. Ayat yang berikutnya adalah masalah yang sama. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak. Di mana dia menabur? Di tempat di mana dia berada. Sudah bisa beritahu, jemaat Tuhan, kita diberkati bersama iman, bukan terus duduk diam-diam begini, Tuhan mana itu berkat. Tidak. Kita tahu bahwa Tuhan memberkati kita dengan berbagai cara di dunia ini, yaitu melalui pekerjaan, melalui pekerjaan, bisnis, melalui pertanian, cocok tanam, melalui pelaburan. Apa lagi Tuhan berkati kita? Coba beritahu saya. Ada? Buka tanah dan sebagainya. Itulah kan yang basic lah kan semua. Bisnis, pertanian, dan juga mungkin melalui pekerjaan, ada majikan dan sebagainya. Kita pergi bekerja. Ishak menabur. Kan dia tahu Tuhan akan berkati dia. Dia katakan, dan dalam tahun itu juga, tahun itu saya merujuk pada tahun waktu kebuluran itu, yang mendapat hasil berapa? Haleluya. Berapa kali lipat? Maksudnya sebelum itu, kalau dia tahu 100 kali lipat, sebelum itu dia punya pendapatan kalau begini ekar, begini pendapatan, dia tahu itu normal, average lah. Satu relung, tidak tahu relung bokok dan sebagainya, 10 karung kan. Maksudnya tahun itu satu bokok itu, satu relung itu 100 karung. Kurangkan karung kepala. Wah, luar biasa. Dia katakan sebab ia diberkati Tuhan. Dan ayat 13. Tuhan tidak pernah berubah, dia masih sama kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Anda dan saya, keturunan Abraham, pewaris berkat
bersama-sama dengan Abraham. Dan sudah kita baca tadi berdasarkan iman. Karena berita Injil, bukan oleh hukum Taurat. Karena semua kutuk sudah diangkat oleh Tuhan Yesus. Yang tinggal berkat dari untuk kita karena darah Yesus. Amen. Dia katakan dan orang itu menjadi kaya. Siapa? Si Ishak. Bahkan kian lama kian kaya. Nah, coba mana tengok tiga kali, semua 3 kali ganda tengok. Menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga sangat kaya. Selalu 3 kali. Aku akan memberkati kamu, berlimpah dengan berkat, memberkati kamu lebih banyak. 30, 60, sampai apa? Awal-awal sudah cakap 100 kali lipat. Maksudnya itu 3 kali ganda. Dia katakan menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, kan kemudian menjadi sangat kaya. So orang bilang, tua, ini berbicara tentang hal-hal rohani, bukan hal material. Kan? Saya beritahu kamu, ayat yang berikutnya, ayat yang 14. Yang katakan begini, yang punya kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Ini material semua nih. Kalau kambing domba itu bicara tentang apa itu kilang susu, kilang daging, mentega, keju dan sebagainya kan. Lembu sapi itu bicara tentang bukan hanya daging dan sebagainya, tapi juga transport, double cabin, single cabin, apalagi kereta, macam-macam kan. Serta banyak anak buah, maksudnya banyak pekerja. Dan sehingga dibilang orang Palestina itu cemburu kepadanya. Kenapa orang Palestina cemburu kepada Abraham? Kalau itu ialah berkat dari segi rohani, orang-orang Palestina tidak akan nampak itu. Karena mereka bukan orang rohani. Yang nampak, saya nampak si Jess penuh dengan berkat. Dia seorang yang sangat luar biasa rohani. Dia penuh dengan kekayaan rohani. Tidak. Ini orang Palestina, mereka tidak tahu jalan Tuhan. Mereka penyembah berhala pada waktu itu. Sekarang banyak orang Kristen, bukan semua orang Kristen Muslim, ramai juga. 60-40 juga persen orang Palestina. Jadi banyak orang Kristen juga. Dia katakan bahwa orang Kristen cemburu, maksudnya apa yang dilihat oleh orang Palestina ialah yang material, hanya material. Apa yang saya mau bawa kepada kita jemaat Tuhan pada hari ini ialah apapun keadaan situasi ekonomi kita saat ini, saya mau kita bersama-sama yakin dengan iman bahwa Tuhan telah berikrar, Tuhan telah bersumpah, walaupun dia tidak perlu bersumpah. Dia cakap tuh, oke sudah, Tuhan bilang jadilah siang, jadi siang. Saya berjanji akan pasti jadi siang. Dia bilang, saya bersumpah jadi siang, tidak perlu. Jadilah siang, sudah jadi siang. Tuhan bilang kamu diberkati sudah cukup, tapi Tuhan berikrar. Sesungguhnya aku berikrar, dia bilang saya bersumpah yang kamu akan diberkati, malah akan sangat diberkati, berlimpah dengan berkat dan sangat diberkati. Dan Tuhan ingatkan ini kepada Ishak. Pada hari ini mungkin kita adalah Ishak yang Tuhan mau kasih ingat. Amin. Percaya ini. Kalau bertanya, jadi betul macam mana mau tuntut janji Tuhan ini ya? Tuhan kau sudah cakap, kenapa saya tidak? Bukan begitu. Kenapa saya tidak masih begini? Kenapa? Jangan tanya begitu. Tuhan mengatakan ucap syukur dalam segala hal. Amin. Percaya, walaupun kamu tidak nampak, tapi kamu ada kekuatan untuk melakukan sahuk, seperti yang mengatakan jangkar ataupun ini apa ini engkel di hadapan, bahwa di sana walaupun saya tidak nampak, Tuhan sudah menjanjikan bagi saya berkat. Saya bukan oke, tapi lebih daripada oke, malah sangat oke. Kalau saya boleh katakan begitu, Tuhan telah bersumpah dan malah Dia berusaha meyakinkan Anda dan saya. Mari kita tutup balik, kita baca ini. Perkataan saya suka sekali. Karena itu ayat 17 mengatakan, Ibrani 6, 17-14. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, Anda dan saya berhak menerima janji itu berdasarkan iman. Oleh kasih karunia. Oleh apa kasih karunia? Berita Injil. Dia katakan akan kepastian putusannya Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya dia bilang, dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdosa. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat. Dorongan yang kuat. Pada hari ini, kalau ada objektif ataupun ada yang kita mau capai pada hari ini, dalam ibadah kita pada hari ini, saya mau kita menerima dorongan dari Tuhan.
dorongan yang kuat untuk menjangkau harapan yang terletak di depan kita. Amin. Saya percaya, saya perlu buat ini. Karena saya percaya apa yang saya katakan ini sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa ada di antara kita di sini. Kalau saya berdoa semua kita di sini akan bebas utang. Kita terikat dengan utang sampai bila sadar, sampai pensiun pun belum habis utang lagi. Tuhan mau bebaskan kita dari utang. Tuhan mau anak-anak kita bebas daripada ikatan ini. Amin. Di mana kita dapat pengharapan ini? Daripada sumpah yang Tuhan beri pada anak saya. Dia mau meyakinkan kita, malah pernyataan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang kita terima daripada Bapa di sorga sebagai pewaris janji Abraham berdasarkan iman oleh kasih karunia. Injil, berita Injil, kita menerima keyakinan dan dorongan yang kuat untuk melalui hari-hari kita dengan penuh keyakinan bahwa kita sungguh-sungguh diberkati. Kalau kamu tanya soal ini, bagaimana bisa diberkati? This is the only way, berdasarkan iman. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga,